Tabea su padarame. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita bersama saya Pendeta Anton Sulung. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa berjumpa lagi bersama dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami sekalian, sehingga kami dimampukan untuk membaca, mendengar, memahami, terlebih menghayati firman-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan, manusia biasa yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini, hendak menyampaikan firman-Mu yang penuh kuasa dan tanpa batas. Biarlah ditolong oleh Roh Kudus, agar pikiran, hati, bibir, mulut hamba-Mu menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini, sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, kitab kudus perjanjian lama, yaitu dalam kitab Mazmur 36. Sekali lagi Mazmur 36 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Sampai sekian jauh sabda Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita mendengarkan firman Tuhan sambil memeliharanya selalu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini diberi judul untuk renungan harian hari ini, yaitu kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kasih setia Tuhan. Ada sebuah kisah seorang bapak yang harus memilih antara pekerjaan dan keluarga. Ia menghadapi anaknya yang dalam keadaan sakit. Karena untuk menjaga anaknya, kalau hanya istrinya dia tidak sanggup, atau istrinya tidak sanggup, maka dengan berat hati dia meninggalkan pekerjaannya dan memilih mengurus anaknya yang sakit. Namun kondisi anaknya tak tertolong. Akhirnya anaknya meninggal dan dia juga kehilangan pekerjaan. Pada saat istrinya pulang ke rumah untuk mengambil kebutuhan, pakaian dan hal-hal yang dibutuhkan untuk peristiwa ini, istrinya kecelakaan dan meninggal. Sungguh beban yang berat dialami oleh bapak ini. Seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Dan dalam pergumulan yang berat ini, bapak kekasih sungguh mengalami kegoncangan dan putus harapan. Saudara-saudaraku yang kasih Yesus Kristus, dalam kondisi seperti itulah terkadang sebagai manusia biasa kita melihat kekejaman dunia terhadap kita. Dan sekaligus mempertanyakan pertolongan Tuhan bagi kita. Atau kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Dalam kegelapan dan pergumulan di dunia ini, kadangkala kita mempertanyakan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, dalam teks inilah Daud hendak meletakkan kepada umat Tuhan pada samanya
dan juga kita pada teks dalam konteks masa kini, bahwa Tuhan dalam kemahakuasaannya adalah pribadi yang dengan kasih-Nya tak mampu untuk diukur dengan takaran kasih manusia atau pikiran manusia. Daud menggambarkan kasih Tuhan sampai ke langit dan luasnya seperti lautan dan dalamnya seperti samudra. Tuhan bagaikan gunung-gunung yang menaungi. Dan dalam konteks bahasa laut, kadang-kadang kita juga mengungkapkan ungkapan yang sama. Mau wasingkoba ere nunu banau, ruata wariodo panamburin liramutan, larige pamintuan badang, ranane para rambatan uniawa. Tuhan bagaikan pohon beringin yang menaungi di saat panas dan di kala hujan. Dahan-dahannya menjadi perlindungan dan liang-liang yang besar menjadi tempat persembunyian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dalam konteks Mazmur dan juga konteks talaut ada kemiripan, bahwa Tuhan digambarkan sebagai pelindung yang kasih-Nya darangune nanam pariu laru mutaharoang, nanam pariu tangga kulangi, dan keadilan Tuhan senantiasa dinyatakan dengan benar. Tuhan Maha Adil dan juga Maha Kasih. Kasih-Nya menaungi dan memelihara kita. Keadilannya menuntut setiap kesalahan harus diluruskan dan diadili. Setiap pelanggaran harus dihukum. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kita Germita dan masyarakat talaut saat ini, meskipun dalam kondisi mungkin kita saat ini mengalami kecurangan, juga pertentangan, seperti Daud mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan, Tuhan tak pernah meninggalkan. Bahkan dalam situasi tak berdaya sekalipun, Daud terus berseru kepada Tuhan, karena dia betul-betul yakin dan percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang kasih-Nya tak terlampaui oleh akal pikiran, tak terselami, tawia rangor ring duta mata. Akan umawu sidutu lulam balana. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang kesetiaannya sampai ke awan, dan Allah yang adil yang akan berkenan kepada umat-umatnya, terhimpit dalam pergumulan yang ditimbulkan karena segala bentuk kefasikan. Kiranya seperti halnya Daud, kita pun menjadi warga Germita, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang percaya akan kesetiaannya, yang percaya akan kebaikan Tuhan dan terus bersandar kepadanya. Karena kita yakin ada kekuatan yang besar. Seperti ungkapan budaya kita talaut, sintang kare sintang sindore are sindore, are sintang ema lembung sindore ema manua, ana mawu apialai wariedo kawasane ruata watarapang karawanne. Karena kita yakin ada kekuatan yang besar, juga kasih dan kesetiaan Allah yang sempurna yang akan Tuhan anugerahkan bagi kita, sehingga di semua musim kehidupan yang kita lewati, di setiap waktu dan keadaan, kita tak akan atau hal itu tak akan membuat kita mudah menjadi pribadi yang tawar hati, takut dan gentar. Tetapi dari setiap pergumulan hidup dan tantangan yang akan kita hadapi dan sementara kita hadapi, seperti Tuhan Allah yang begitu mengasihi dan setia kepada kita, kita pun akan senantiasa mengasihi dan menyatakan kasih kita dengan selalu melakukan atau setia berharap kepadanya.
parau-rau palawas sumabu, umbele liman duata, ana sumabu, piat tarino suruata pihak kawasa. Tulung maki tulung, tamaka tompom mabu. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur pada saat ini kami bisa lagi mendengar renungan harian keluarga Tantiro Germita. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama tertanam terpatri di hati kami, terlebih kami hayati, kami hidupi. Dan dalam hidup ini kami tak pernah putus asa. Walaupun menghadapi berbagai tantangan, kami yakin dan percaya Allah beserta dengan kami, dengan kasih dan kuasanya. Tantangan dan kawasan mabu suadio dengan yami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tolonglah umat-Mu sekalian dimanapun mereka berada, dalam perlindungan kuasa-Mu, di tengah-tengah gejolak dunia dan tantangan dunia saat ini. Biarlah perlindungan kasih Allah menjaga dan melindungi umat-Mu sekalian. Terima kasih Bapa, ini pinta doa kami. Kami naikkan di hadapan hadirat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengayakan berdoa. Doa Bapa kami ucapkan bersama-sama demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, sampai di sini perjumpaan kita dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Kita akan berjumpa lagi dalam waktu dan kesempatan yang akan datang. Mau mengaramata tabeas supadarame pariyama.